Amin, haleluya. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa kalau masa depan kita ada di dalam Tuhan, dia nggak pernah punya rancangan yang buruk. Berapa banyak saudara percaya bahwa rancangan Tuhan itu sempurna dan bukan hanya untuk saya dan saudara, tapi untuk seluruh bumi. Kalau saudara percaya, katakan, ya Tuhan, saya percaya Tuhan. Apapun yang engkau katakan itu pasti benar. Apapun yang engkau perintahkan itu pasti baik untuk saya. Apapun yang engkau ingin aku lakukan itu untuk masa depan saya dan untuk masa depan kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan, yang pasti akan menang, yang bertahan dan yang kekal. Dan itu yang Tuhan mau kami ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena hadirat-Mu dahsyat. Benar Tuhan, selama kami hidup kami mau ikut Engkau. Selama kami hidup Engkau Raja dan Tuhan kami. Engkau tidak pernah salah, Engkau tidak pernah lupa, Engkau tidak pernah abaikan sedetik pun kehidupan kami. Engkau mendengar doa kami, Engkau tahu jeritan hati kami, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu air mata kami, Engkau tahu ya Tuhan. Dan kami tahu kalau kami bertahan di dalam Engkau, kami terus mengharapkan Engkau, kami terus berpegang kepada janji-Mu, maka kami akan melihat janji dan rancangan Tuhan sempurna terjadi atas kehidupan kami. Bukan saja terjadi kepada kami, tapi kepada keluarga kami dan keturunan kami. Bukan saja kepada keluarga dan keturunan kami, tapi kepada kota dan bangsa kami dan seluruh dunia ini ya Tuhan. Kami percaya sementara kejahatan merajalela, sementara dosa meningkat di dalam dunia, kasih karunia Allah semakin besar dan kuasa Tuhan bekerja semakin dahsyat. Ada banyak orang yang datang percaya kepada Allah dan kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Rancangan-Mu tidak pernah gagal, sekalipun manusia berusaha untuk menggagalkannya, sekalipun kerajaan gelap berusaha untuk menggagalkannya, tapi tidak pernah akan bisa karena Yesus sudah menang atas maut di dalam nama Yesus Kristus. Kami terima kuasa kemenangan itu Tuhan dan kami mau berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Bicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Tata kehidupan kami ya Tuhan. Tata dan arahkan kami. Karena kami butuh firman Allah. Kami butuh hadirat-Mu. Kami butuh kuasa-Mu. Kami butuh janji-Mu untuk terus berjalan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami taruh sepenuhnya kehidupan kami, tubuh, jiwa dan roh kami pada pagi hari ini bersama-sama dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang ada di gedung gereja maupun yang ada di online. Tuhan, kami mau tundukkan pikiran kami dan menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Kristus dan firman yang hidup itu. Terpujilah Engkau. Kami mau dengar suara-Mu pada pagi hari ini. Berkata-katalah kepada kami lebih dari suara manusia yang kami dengar. Tuhan akan berbicara di dalam roh kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Berapa banyak saudara yang mengalami kemenangan dari Tuhan sepanjang minggu kemarin. Amin. Amin. Dia luar biasa. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun kita sering lupa sama kehadirannya. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk melupakan dia. Saudara bayangkan, saya selalu berpikir ya Tuhan, saya kayak gini aja Tuhan penuh dengan kasih karunia dan kuasa untuk hidup saya. Apalagi kalau saya sungguh-sungguh Tuhan. Saya yang masih banyak kekurangan aja Tuhan menyertai. Tapi saya mau terus belajar ya Tuhan. Dan saya percaya jemaat Gereja Bethlehem akan menjadi orang-orang yang selalu menang di dalam kehidupannya. Amin. Kalaupun kita dalam kesulitan, bertahan dan tetap andalkan Tuhan. Karena tidak ada rancangan buruk di dalam Allah. Karena Dia Bapa yang baik. Amin saudara. Nah pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita masih pada tema bulanan, connected and relationship. Ya, dan dalam konteks hubungan dan terkoneksi dengan Allah. Ya, saudara-saudara, bagaimana kita bisa semakin dalam, semakin terkoneksi dengan Tuhan, saudara. Perkataan Yesus itu sangat praktis ya. Dalam kitab Yohanes dia katakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal.
di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Garis bawahi kata tinggal. Jadi tidak ada cara lain untuk semakin terkoneksi dengan Tuhan, kecuali kita tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam perintahnya, itu jelas, saudara-saudara. Dan salah satu tinggal dalam perintahnya adalah Dia mau kita mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Perintah Tuhan yang tertinggi atau the great commandment ya. Bukan great commission ya. Great commandment, perintah agung dan amanat agung itu ada dua. Perintah agung, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihi sesama kita, saudara-saudara. Itu perintah yang dan bagian dari mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita adalah kita tidak mau melihat orang binasa. Amin. Bagian dari saya mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah kita tidak mau orang binasa, saudara-saudara. Karena itulah hati Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Dan itu adalah misi kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Minggu ini kita selain bulan komunitas yang memang kental dengan misi, personal mission, ya, penjangkauan secara pribadi, ada misi dunia yang Tuhan titipkan kepada kita. Karena Yesus dicatat dalam Markus 16 ayat 15, berkata lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah itu pendahuluan yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau saya ingin terkoneksi dengan Tuhan, saya harus tinggal di dalam perintahnya. Saya harus hidupi perintahnya. Apa perintahnya? Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Itu perintah Tuhan, saudara-saudara. Itu bukan program gereja. Amin. Nah pada pagi hari ini saya secara khusus ingin berbicara deeper and stronger in divine identity. Lebih dalam dan lebih kuat dalam identitas ilahinya kita. Ya. Karena itu merupakan salah satu kunci sukses menuntaskan misi Allah. Yaitu kita bertumbuh setiap hari di dalam identitas ilahi yang Tuhan karuniakan kepada kita. Identitas ilahi berbicara tentang siapa saya dalam kerajaan Allah sementara saya tinggal di bumi. Saya ulangi ya. Identitas ilahi berbicara tentang siapa saya dalam kerajaan Allah sementara saya tinggal di atas muka bumi ini. Nah saya nggak tahu, tapi saya renungkan ini saudara-saudara, bahwa identitas itu adalah bagian yang sangat penting dalam menuntaskan sebuah misi. Atau sebuah tanggung jawab, atau sebuah pekerjaan, apapun yang kita mau sebutkan. Jadi memiliki identitas itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena identitas itu memberikan rasa kepemilikan yang ujungnya itu adalah meningkatkan percaya diri. Jadi saya mesti ngerti identitas saya ketika saya melakukan sebuah pekerjaan. Waktu saya menggembalakan di wilayah, saya harus jelas dengan identitas saya. Identitas saya adalah gembala wilayah. Yang bertanggung jawab untuk menggembalakan. Jadi semua yang berhubungan dengan penggembalaan, perawatan jiwa, itu tanggung jawab saya. Itu identitas saya. Identitas kita, apakah saya milik sebuah organisasi, institusi, negara, atau bahkan sebuah kerajaan yang mengutus saya, itu akan meningkatkan percaya diri kita, saudara-saudara. Identitas juga menggerakkan sumber daya yang menyertai dan yang melengkapi, yang nempel sama identitas itu, saudara. Saya ingat banget, saya punya 2 papa dan 2 mama, ya ceritanya panjang. Tetapi saya punya keluarga biologis dan saya punya keluarga yang legal mengadopsi saya. Nah papa saya yang legal almarhum itu pengusaha kayu di kampung. Dan beliau membangun sebuah rumah di Batam. Rumah cukup besar ya saudara-saudara. Karena akhirnya itu menjadi hotel kecil.
Dan waktu saya liburan ke Batam, saya dibawa ke bangunan situ dan kasih lihat. Terus dia bilang sama satpamnya begini, ini anak saya. Karena satpam gak pernah kenal saya kan, saya tinggalnya di kampung. Ya mereka cuma tahu anak papa tuh yang ada di Batam, tapi mereka gak pernah kenal saya. Terus papa saya bilang begini, ini anak saya, nanti lain kali kalau dia datang ke rumah ini tolong dikasih masuk katanya. Itu adalah sumber daya yang melekat di dalam diri saya sebagai anaknya. Saudara mengerti maksudnya? Saya lagi mau menekankan betapa pentingnya identitas itu. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, kalau kita jelas dengan identitas kita, ada sumber daya yang melekat di situ, saudara. Bulan April tanggal 5 saya nggak pernah lupa kemarin, tahun lalu saudara ya. Saya diundang untuk share dengan satu gereja di Filipina secara online. Pastor, tolong share dengan kami karena kami sedang berdoa untuk misi ke Indonesia. Dan tolong share apa yang kami bisa lakukan. Saya langsung dengan teman-teman, oke kita siapkan brosur HBLM dalam bahasa Inggris. Karena kita mau ada jaringan, saya bilang seperti itu ya. Dan saya datang dengan sebuah laptop untuk siap Zoom dengan Ciye yang bantu saya dengan brosur pada waktu itu saudara-saudara. Dan pada saat kami masuk ke dalam Zoom dan saya diperkenalkan. Teman saya di kelas dan dia bilang, ini pembicara kita pada malam hari ini adalah seorang wanita yang dipakai Tuhan luar biasa di Indonesia. Saya sampai kaget saudara-saudara ya. Kenal juga belum banyak gitu. Dan dia ngomong seperti itu. Terus dia bilang yang diurapi oleh Tuhan. Dan dia punya pengalaman banyak di life group. Dan malam hari ini pasti ada pengajaran firman Tuhan, dia bilang begitu. Yang akan membekali kita, memotivasi kita untuk mengembangkan cell group. Saya langsung tepuk jidat. Loh, ini tadinya bilangnya presentasi program-program yang ada di HBLM. Kenapa jadi mengajar firman Tuhan, saudara-saudara? Tapi saya selalu ingat Tuhan, banyak kesempatan dalam hidup ini bukan pilihan saya. Tapi Tuhan yang menaruhnya. Jadi saya adalah utusanmu pada malam hari ini. Saya tanya, berapa menit saya punya untuk berbicara? 40 sampai 50 menit. Saudara bayangkan saya gak punya catatan. Dan saya mulai berdoa di dalam roh sementara dia masih ngomong, memperkenalkan saya, memperkenalkan teman-teman yang hadir dengan saya pada waktu itu. Dan saya cuma bilang begini, Tuhan, Engkau yang akan berbicara menggerakkan hatiku, pikiranku, dan mulutku, saudara-saudara. Dan seumur hidup saya 22 tahun di gereja ini kemarin Januari, ya 22 tahun di gereja ini, itu kali pertama saya berbicara sudah tidak pakai catatan, bahasa Inggris pula saudara-saudara. Karena kuasa Roh Kudus yang Tuhan janjikan melekat kepada kita setiap orang yang dipanggil olehnya. Dia akan memampukan kita. Amin saudara. Nah itulah apa yang sumber daya yang melekat kepada sebuah identitas saudara-saudara. Saya baru menyelesaikan kelas terakhir 2 minggu kemarin. Dan rencana akan wisuda bulan depan. Ya, sudah dapat undangannya, saudara. Itu juga, saudara, orang kadang-kadang berpikir, Pastor Yohana ngerti bahasa Inggris. Enggak, Tuhan tahu itu. Kadang-kadang begitu masuk kelas yang baru, saya tanya, ini dosen dari mana? Australia, mateng dan Ci, Australia, Ci. Saudara tahu kan Inggris, Australia berbeda ya dengan Inggris pada umumnya. Itu aja kita udah deg-degan. Sorry to say, saya jujur sama saudara. Kadang-kadang dosen ngomong apa saya gak ngerti. Saya gak ngerti. Tapi cuma satu keyakinan saya, Tuhan, bukan karena saya cari nama mau kuliah, bukan. Saya hanya taat kepada panggilan Tuhan dan Engkau akan menolong saya untuk bisa menyelesaikannya, saudara. Dan trimester terakhir kemarin saya dapat dosen dari British. Yang ngomongnya sedikit kumur-kumur. Kita kalau orang ngomong gak jelas, ngomong apa sih dari tadi gitu kan. Kalau ini kan gak bisa.
Tolong diulang lagi, Prof. Nggak bisa, saudara-saudara. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itulah kelengkapan, sumber daya yang melekat di dalam diri setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam kita semua. Ada kuasa yang maha tinggi, yang menyertai, yang di luar dari batas kemampuan kita, saudara-saudara. Tuhan menyertai. Identitas itu bagian yang penting. Karena melekat sumber daya yang menyertai di dalam identitas itu. Nah, hari ini kita mau belajar dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, saudara-saudara. Siapa kita di dalam Tuhan? 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 17 sampai 21 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, kita suka dengan kata-kata ini ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan pengantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20. Jadi, mari baca bersama 1, 2, 3. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, saudara-saudaraku, ini ayat-ayat yang biasa kita baca. Tapi kalau kita pelajari dan telusuri perikop ini secara khusus, Paulus sedang memanggil orang-orang percaya yang ada di kota Korintus untuk bertindak, untuk hidupi seorang yang menjadi duta Kristus. Itu adalah identitas kita di dalam kerajaan sorga, saudara-saudara. Itu adalah identitas sorga di bumi untuk kita semua. Katakan, duta Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama dia orang berdosa, yang baru sudah datang orang yang diampuni dosanya, orang yang dipanggil untuk menjadi duta Kristus. Saudara bayangkan, betapa sebuah perubahan identitas yang sangat luar biasa. Dan kita perlu kenal masyarakat kota Korintus. Ya, di mana Paulus menuliskan tulisan ini. Korintus adalah sebuah kota transito. Korintus adalah sebuah kota perdagangan yang suka seafood, boleh ke sana karena di pinggir laut banyak makanan seafood. Cumi gede-gede di situ. Jangan lupa bawa sambal terasi karena di Yunani nggak ada. Jadi kota yang penuh dengan penyembahan berhala. Kalau kita pelajari sejarah kekristenan, saudara-saudara, kota-kota yang ada di Asia Kecil yang ditulis oleh Rasul Paulus, kebanyakan suratnya itu adalah kota-kota di mana mereka sudah menyembah dewa-dewi itu ratusan tahun lamanya. Mereka hidup di dalam perzinahan bebas. Bahkan di salah satu kota di Efesus, perzinahan atau pelacuran bakti namanya, itu ada di dalam kuil sebagai bentuk penyembahan kepada dewa. Dan saudara bayangkan identitas yang ada pada masyarakat Korintus pada waktu itu. Dan Paulus harus berkata, hei, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama tuh yang kemarin, yang dulu kamu, itu sudah gak ada. Kamu hidup baru di dalam Kristus. Dan pembaharuan dalam Kristus meliputi identitas baru, yaitu duta Kristus. Itu identitas baru, saudara-saudara. Dan ini juga berlaku untuk kita. Bahwa kita yang lama sudah lalu. Saya bukan lagi Yohana yang suka bohongin orang tua. Yang suka nyuri uang orang. Bukan itu nak. Kamu sekarang adalah duta Kristus. Saya hobi ngarang saudara-saudara. Nilai mengarang 9 di rapot.
Termasuk ngarang cerita kalau ngebohongin orang tua. Masih kecil waktu itu. Di dalam terjemahan Alkitab NIV disebutkan sebagai Christ Ambassador. Ambasadornya Kristus, saudara-saudaraku. Jadi ini bukan identitas yang main-main. Melekat di dalam identitas itu sebuah misi. Melekat di dalam identitas itu sebuah sumber daya dari sorga loh. Kalau saya diutus dari gereja ini, saya dilengkapi dengan apa yang ada di gereja ini. Kalau saya diutus dari kantor, apa yang ada di kantor melengkapi saya. Bagaimana kalau saya diutus dari sorga? Apa yang ada di dalam sorga itu menyertai saya. Menyertai saudara. Apa yang ada di dalam surga, saudara? Jadi saudara-saudaraku, ada identitas kita di dalam dunia karena kita masih tinggal di dalam dunia. Anak sebagai anak, suami, istri, akuntan publik, pemain sepak bola, pianis, penulis, pengajar, atlet, aparatur negara, pendeta, pengkhotbah, pengusaha, karyawan kantor maupun yang ada di swasta atau di pemerintah, office boy, pedagang dan lain sebagainya. Identitas dunia yang melekat pada kita. Kita punya itu. Tapi selain identitas dunia itu, sebagai ciptaan baru dalam Yesus, dalam diri setiap orang percaya melekat identitas ilahi. Dalam diri setiap orang percaya melekat identitas ilahi, katakan amin. Di mana kita juga harus bertumbuh di dalamnya, karena identitas tersebut diberikan, dikaruniakan, ditaruh di dalam seluruh kehidupan kita untuk misi kerajaan sorga di bumi ini. Karena tanpa identitas itu, kita nggak punya kelengkapan untuk bisa menyelesaikan tujuan Allah melalui kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, terjemahan lain dari kata ambasador, ya saya baca sebuah artikel, itu adalah pembawa pesan. Ya, pembawa pesan. Seorang duta atau ambasador, dia membawa pesan yang mengutusnya. Ya. Jadi kalau saya diutus dari kerajaan sorga, saudara dan saya diutus dari kerajaan sorga di dalam dunia ini mengerjakan misi kerajaan sorga, maka pesan yang harus kita bawa adalah pesan sorga. Enggak ada yang lain. Tidak ada pesan yang lain, saudara-saudara. Bukan pesan yang saya mau sampaikan, tapi apa yang sorga pesankan. Bukan pesan yang saya suka sampaikan, tetapi apa yang sorga sampaikan. Yang saya harus bawa, saudara-saudara. Dan hebatnya, keberhasilan seorang duta kerajaan tidak terletak pada ketenarannya. Namun kesetiaannya menyampaikan pesan kerajaan yang diwakilinya. Jadi salah besar kalau kita mencari ketenaran di dunia ini dengan pelayanan gerejawi yang kita lakukan. Karena itu bukan keberhasilan duta, seorang duta besar. Keberhasilan seorang duta kerajaan tidak terletak pada ketenarannya, namun kesetiaannya menyampaikan pesan kerajaan yang diwakilinya. Nah saudara-saudara, ada dua job desk yang melekat pada seorang duta Kristus sesuai dengan Korintus tadi, 2 Korintus pasal 5. Yang pertama, pelayanan pendamaian. Yang kedua, berita pendamaian. Pelayanan pendamaian itu berbicara tentang apapun yang dikerjakan, orang di sekitarnya diperdamaikan dengan Allah. Berita pendamaian berbicara tentang kita dipanggil untuk bersaksi, menceritakan bagaimana Allah mendamaikan manusia dengan dirinya melalui Yesus Kristus. Jadi kalau saya sedang tinggal di dalam dunia ini, saya punya 2 identitas. Jangan lupa bukan cuma satu. Yang satu adalah identitas di dalam dunia ini,
Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai seorang anak dan lain sebagainya. Tapi ada satu yang melekat dengan saya karena kita bukan warga kerajaan dunia saja. Tapi kita warga kerajaan sorga. Saya adalah duta Kristus. Karena melekat di dalam diri kita semua orang percaya bahwa kita adalah duta Kristus, maka kita punya 2 job desk tadi Bapak Ibu Saudara. Pelayanan pendamaian dan juga berita pendamaian yang kita perlu sampaikan. Jadi pelayanan yang sesungguhnya ya, seringkali kita dengar, oh mau kemana? Mau pelayanan gitu kan. Itu bahasa yang sangat umum dipakai. Tapi itu selalu identik dengan pelayanan di gereja sebenarnya. Tapi pelayanan dalam konteks yang Paulus ajarkan adalah itu lebih dari sekedar pelayanan gerejawi. Di mana kita berada, apapun yang baik yang berkenan kepada Allah yang kita usahakan dengan tangan kita di marketplace, harus dengan sengaja ujungnya mendamaikan orang dengan Tuhan. Baik dengan cara pelayanan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, maupun dengan pemberitaan. Jadi di gereja, saudara-saudara, ada banyak pelayanan. Ya, berdiri di atas mimbar ini, yang ada di bawah mimbar ini, semua melayani. Jadi di gereja, kalau kita mau terapkan konteks pelayanan yang dimaksud oleh Rasul Paulus, seperti ini. Jika engkau menyanyi, jika engkau main musik, jika engkau menari, jika engkau menyambut tamu, jika engkau membawa pengumuman, jika engkau doa berkat, jika engkau berkhotbah, jika engkau mengatur sound system, apapun, lakukanlah sedemikian rupa, persiapan dengan baik, doakan dan harapkan urapan Allah, sehingga apapun yang dilakukan akan mendamaikan orang dengan Tuhan. Itu yang ada di dalam gereja. Tapi ternyata kan bukan saja di dalam gereja. Pelayanan pendamaian dan berita pendamaian itu melekat di dalam diri kita ketika kita ada di luar gereja. Ada di toko, ada di kantor, kantor pemerintah, kantor swasta, ada di warung sampai ke restoran, ada di perusahaan, ada di menjadi guru di tempat kita mengajar. Mau guru apa? Guru sekolah, BP, musik, guru les, dokter umum, dokter kulit, dokter gigi, karyawan, manajer marketing, apapun saudara-saudara. Karena identitas baru kita di dalam Tuhan sebagai duta Kristus. Identitas ini harus kita hidupi dimanapun kita berada, saudara. Dengan sengaja. Dengan sengaja, saudara-saudara. Waktu cici saya buka toko, dia bilang, nak tolong carikan nama buat tokonya. Tokonya apa, Ceh? Toko kabel. Saya berdoa dan saya bilang, oke, namanya Zion Cable Vision. Ada Sion katanya. Kenapa? Karena dari Sion orang akan mendengar pengajaran Tuhan. Orang akan belajar bagaimana serve customer dengan baik. Orang akan belajar punya murah hati dan tidak serakah. Di marketplace. Saudara. Identitas kerajaan surga ini melekat di dalam diri kita. Dengan apapun yang kita kerjakan. Jadi bukan sekedar kita bekerja menghidupi identitas kita di dalam dunia ini. Tanpa ada unsur kerajaan sorga di dalamnya. Saudara. Itu bukan seorang duta kerajaan sorga. Tapi duta kerajaan sorga dalam semua yang dia lakukan. Dia selalu berpikir bagaimana caranya saya bisa mendamaikan orang ini dengan Tuhan. Entah melalui doa, entah melalui kesaksian. Bagaimana saya mempertontonkan Kristus kepada dia. Supaya orang yang saya berhubungan dengannya. Murid yang saya ajar. Orang tua yang saya konselingin. Karyawan yang bekerja dengan saya. Partner saya. Network perusahaan saya. Bagaimana caranya mereka diperdamaikan dengan Allah. Karena itu identitas kita. Saudara, apa rasanya sebagai orang tua? Bawa anak ke toko sepatu, beliin dia sepatu baru. Karena sepatu lama sudah robek, malu-maluin, gak bisa dipakai. Kalau dipakai kaki sering terluka, tidak bisa mensupport pendidikan dengan baik. Tapi anaknya hanya pakai pada saat pulang dari toko. Ganti ya nak, iya apa? Ganti sekarang, iya ganti sekarang. Sepatu lamanya dibawa, sepatu barunya dipakai. Sampai di rumah besok pagi dia pakai lagi. Sepatu lamanya. Kenapa? Enakan. Ibu-ibu lihat, aduh Pak bajunya udah sobek-sobek sana. Udahlah malu-maluin kalau ada tamu kayak gitu. Beli yang baru, beli segudang gak dipakai saudara. Itu lagi yang dipakai.
Almarhum mama saya waktu meninggal, begitu dibongkar lemarinya, 5 kardus bajunya saudara. Itu sampai bisa dihitung, wah maaf kata pakaian dalam sampai lusinan belum dipakai. Waduh, saya pikir mama saya nggak punya baju. Cici saya pikir mama kami kurang baju, tiap kali datang itu lagi dipakai, saudara. Yang sering ngalamin itu katakan amin. Kesel gitu rasanya saudara. Marah rasanya. Ih malu-maluin pakai itu lagi. Perut udah kemana-mana. Saudara, kita mungkin kesel dengan keadaan itu. Kita mungkin marah dengan keadaan seperti itu. Kita kecewa dengan keadaan itu saudara-saudara. Bagaimana dengan perasaan Bapa di surga? Bagaimana dengan perasaan Tuhan melihat kita? Sadarkah kita? Seringkali kita lakukan itu kepada Bapa. Aku sudah kasih pakai baju baru. Hei, kamu itu bukan kamu yang dulu. Kamu yang sekarang adalah kamu yang baru. Kamu punya Roh Kudus. Aku berdiam di dalam kamu. Aku memilih kamu, kamu milik aku. Kamu diberikan karunia-karunia rohani. Kamu punya keluarga baru, kamu punya bahasa baru. Kamu disertai, kamu diberi kuasa. Kamu punya identitas baru. Tapi kenapa sebagai utusanku di atas muka bumi ini, kok gaya hidupmu belum berubah? Kok prioritasmu belum berubah? Kamu masih berkonsentrasi dengan hidupmu, dengan aku. Gaya hidupmu masih belum berubah. Masih tidak terkendali, masih malas, tidak punya penyerahan diri, tidak bisa dikasih tahu, masih hidup semaunya, cara berpikir yang sempit, hati yang sempit, tidak mau belajar memberi demi keselamatan orang lain, tidak mau berdoa untuk oikos demi keselamatan oikos itu. Gaya hidupmu belum berubah. Gampang putus asa, gampang kecewa. Tuhan tampar saya dengan ini kemarin saudara. Kamu masih self-centered. Gak punya waktu untuk aku. Padahal banyak waktumu yang terbuang nonton TikTok. Banyak waktumu terbuang nonton drama Korea. Banyak waktu yang habis untuk urusanmu sendiri. Untuk namamu, untuk agendamu, untuk ketenaranmu saudara. Waktumu habis hanya untuk urusan sendiri, agendamu kelihatan rohani tapi sebenarnya ada agenda tersembunyi, ada keinginan yang tersembunyi, ada kepuasanmu yang kau cari, ada harkat dan martabatmu yang kamu selalu pertahankan dan tidak mau, tidak rela itu kalau diinjak orang demi untuk orang itu bisa diselamatkan. Tidak mau merendahkan hati. Perasaanmu nomor 1 yang kamu jaga. Tidak mau memikirkan perasaanku. Kata Tuhan. Tidak bisa melihat kepentingan kerajaan sorga. Karena kepentingan sendiri terlalu besar. Padahal aku kasih identitas yang baru. Aku kasih baju yang baru. Aku kasih sepatu yang baru. Aku masukkan dalam dirimu karunia-karunia sorgawi. Yang ada di sorga itu punya kamu karena kita adalah pewaris kerajaan sorga. Amin. Pengejaranmu belum berubah. Kata Tuhan. Kamu masih kejar jabatan. Kamu masih kejar pengakuan. Aku udah capek bikin ini, gak ada terima kasihnya. Udahlah, tinggalin aja oikosnya. Tinggalin keluarganya. Tinggalin selama ini yang dia sudah bangun dan dia sudah tabur begitu luar biasa, saudara. Karena perasaanku yang dijaga, saudara. Saudara, seorang ambasador Kristus memprioritaskan pelayanan pendamaian dan berita pendamaian. Apapun identitas dunianya, job desk duta Kristus harus dilakukan. Saya mengambil kesimpulan dari pembelajaran ini dan pembacaan-pembacaan yang saya lakukan bahwa identitas ilahi diberikan sebagai kelengkapan untuk menang dalam kehidupan sekaligus menang dalam panggilan kita. Sebagai duta Kristus. Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong saya
Tuhan tolong kita. Kita percaya rancangan Allah baik. Kalau dia menaruh identitas itu untuk kebaikan kita. Percaya atau tidak? Seorang penulis, Philip Watkin, how we choose to identify ourselves most can often reveal our priority in life. Bagaimana kita memilih untuk mengidentifikasikan diri kita, seringkali mengungkapkan prioritas kita dalam hidup. Apakah pekerjaan misi Allah di dunia menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Kalau itu adalah prioritas, hidupkan identitas kita sebagai duta Kristus. Kerjakan bagian kita bersama-sama dengan Tuhan yang menyertai kita. Bersama-sama dengan Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Di dalam doa kita dan biarkan dia berbicara kepada roh kita, kepada hati kita. Renungkan bagaimana kita mengidentifikasikan diri kita selama ini. Apakah ada agenda Tuhan yang saya prioritaskan dalam kehidupan saya? Sehubungan dengan misi kerajaan sorga sebagai duta Kristus. Apakah selama ini saya hanya kerja, terima gaji, makan, hidup, punya keluarga? Apakah saya self-centered selama ini? Kehidupan hanya berpusat kepada diri saya. Atau saya punya kepedulian dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya? Sudahkah kita hidupi identitas sebagai duta Kristus dengan melakukan pelayanan pendamaian dan memberitakan berita pendamaian dengan sengaja? Atau kita selama ini membiarkan identitas sebagai duta Kristus itu mati di dalam kehidupan kita? Datang kepada Tuhan saudara-saudara. Lihat diri kita masing-masing. Saya bilang Tuhan masih jauh, masih banyak yang harus saya serahkan kepada Tuhan. Keinginan-keinginan saya harus serahkan untuk Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah punya rancangan yang buruk. Saya percaya Tuhan tidak pernah punya rancangan yang buruk. Apakah prioritas hidup kita sudah berubah sejak kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau tidak ada yang berubah, pertanyaan, apakah kita betul-betul terima Yesus di dalam kehidupan kita? Saudara? Tidak ada yang kebetulan tentunya. Tuhan menempatkan kita dalam keluarga kita, lingkungan kita, pekerjaan kita, dunia usaha kita, dunia di mana kita berada, di mana kita ditempatkan. Mari rededikasikan diri kita kepada Tuhan. Saya mau bangun hidup saya Tuhan dalam identitas sebagai duta Kristus. Memikirkan, mendoakan, bahkan melakukan pelayanan pendamaian dan membawa berita pendamaian. Belajar berdoa. Teman-teman yang ada di live group, Bapak Ibu Saudara yang punya oikos, ini bulan komunitas. Belajar saudara. Kenapa di live group dilakukan seperti itu? Karena memberikan kita kesempatan untuk bisa menghidupi identitas kita sebagai anak Allah, sebagai duta Kristus di dalam dunia ini saudara. Akan ada kelas misi yang diselenggarakan di gereja ini. Saya mau ikut karena saya mau diperlengkapi. Bagaimana saya bisa menghidupi identitas saya dalam kerajaan surga. Saudara, kita diajarkan banyak hal dan difasilitasi banyak hal di gereja ini. Jangan sampai kita lewatkan, saudara. Mari datang kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini sementara saudara berkomunikasi dengan Tuhan. Berkata-kata kepada Tuhan. Singers akan bantu kita. Selama ku hidup, apapun musimku, haleluya.